wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan materi pembelajaran kita, yaitu tentang keuntungan dan kerugian atau dampak negatif dari penerapan bioteknologi. Nah, apa keuntungannya? Contoh dalam bidang pertanian, bibit unggul padi. Nah, bagaimana padi itu varietas baru menghasilkan benih yang bagus ya, kemudian hasilnya lebih melimpah dari yang sebelumnya. Nah, banyak penemuan yang lain yang bermanfaat. Nah, bagaimana dampak kerugiannya? Nah, nanti akan kita pelajari pada hari ini. Nah, namun sebelumnya Bapak mengajak kalian semuanya untuk melakukan berhenti sejenak dari segala aktivitasnya. Nah, kita akan melakukan yang namanya teknik stop ya. Nah, teknik stop ini yang pertama, kita hentikan semua aktivitas kita. Kemudian kita menarik napas dalam-dalam seperti yang Bapak berikan pada. Pertama, tarik napas yang dalam dan keluarkan secara perlahan selama 10 kali. Atau bisa juga kamu letakkan boneka di atas perut kamu. Kita didik dimintakan untuk mengikuti instruksi yang ada dalam video. Ini beberapa siswa yang melakukan teknik stop sebelum melanjutkan video pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti pelajaran dampak negatif bioteknologi. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMPIK. Kali ini kita akan membahas bioteknologi, khusus dampak negatif bioteknologi. Pada video kali ini kita akan membahas dampak penerapan bioteknologi di bidang lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Mengapa penting? Mempelajari materi ini akan menambah pengetahuan sebagai bahan pertimbangan bagimu sehingga kamu dapat lebih bijak dalam menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada istilah-istilah penting dalam bab ini yaitu polusi gen, monokultur, dan plasma nutfah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kamu tentu telah mengetahui berbagai manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia. Di antaranya dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan lingkungan. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Apa saja? Simak video berikut. Dampak terhadap lingkungan. Masih ingatkah kamu dengan tanaman transgenik atau hewan transgenik? Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini, jika tidak dikelola dengan baik, akan mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Tanaman jagung transgenik, lihat ilustrasi pada gambar, yang tahan terhadap herbisida atau pestisida untuk membunuh tanaman pengganggu atau gulma.
Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik atau monokultur. Monokultur disebut juga transgenik. Akibatnya tanaman lokal, bukan tanaman transgenik, akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Bagaimana? Masih ingin menggunakan bioteknologi modern? Dampak negatif terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen yang baru, yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Meskipun demikian, tidak semua orang mengalami reaksi alergi karena mengkonsumsi produk tanaman atau hewan transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol juga dapat disalahgunakan untuk membuat minuman alkohol yang bisa dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak sosial dan ekonomi. Berbagai produk bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional, tentunya produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya, penghasilan negara pun dapat berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Kesimpulan, selain membawa manfaat, ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia. Misalkan, produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Yang kedua, produk makanan beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Yang ketiga, dampak tanaman transgenik, hewan transgenik, hewan unggul akan mengakibatkan petani tradisional kalah bersaing, sehingga akan meningkatkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Demikian video kita kali ini, semoga kalian bisa mempertimbangkan dampak buruknya bioteknologi sehingga kita bisa bijaksana dalam menggunakan bioteknologi. Jangan lupa di deskripsi video nanti ada link. Nah baik, setelah anak-anak Bapak sekalian telah menyaksikan video yang telah Bapak sajikan, nah mari kita diskusikan di ruang diskusi ya, untuk kita saling tanya jawab. Di sini Bapak ingin melatih kalian untuk dapat berinteraksi satu sama lain ya, dalam interaksi sosial, memiliki keterampilan sosial, bisa menanggapi dengan santun, begitu juga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya dengan baik, sehingga terbentuk keterampilan sosial yang baik. Nah, Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa melanjutkan diskusi tanya jawabnya di grup. Siswa berdiskusi melalui media forum WhatsApp Group dan Google Classroom. Mereka saling memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban satu sama lain, sehingga diharapkan terbentuk keterampilan sosial bagaimana mengutarakan pendapat dan menghargai. Siswa menjawab pertanyaan melalui Google Classroom dan juga melalui WhatsApp
Di sini diferensiasi proses diberlakukan terhadap siswa-siswa kita. Refleksi pembelajaran berdiferensiasi dan pentingnya keterampilan sosial emosional untuk dimiliki murid-murid kita. Pembelajaran berdiferensiasi sangat membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru memberikan pembelajaran dengan cara menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, kesiapan belajar, profil belajar, kemudian ke dalam proses yang diimplikasikan dengan diferensiasinya masing-masing. Kemudian pembelajaran juga disertai dengan pembelajaran sosial emosional melalui keterampilan sosial emosional yang harus dimiliki peserta didik sehingga mereka menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna. Bukan hanya mereka pintar, tetapi mereka juga memiliki sikap sopan santun yang baik. Pembelajaran sosial emosional melalui pembelajaran sosial emosional sehingga menciptakan murid dengan karakter yang baik, memiliki kesadaran, dapat mengelola dirinya, memiliki kesadaran sosial yang tinggi, memiliki keterampilan sosial, dan menjadi insan yang dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki, yaitu yang pertama memiliki kesadaran diri, kemudian juga harus memiliki pengelolaan diri yang baik sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya, memiliki kesadaran sosial, berempati terhadap yang lain, kemudian memiliki keterampilan sosial sehingga peserta didik memiliki daya juang sosial yang tinggi dan tentunya diharapkan pada akhirnya bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan pada akhirnya murid-murid diharapkan akan memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi sehingga mereka dapat menjadi manusia yang sejahtera dan bahagia yang setinggi-tingginya. Ada 3 hal menarik yang ditemukan dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, pemahaman dan pengalaman baru dalam pembelajaran sosial emosional yang membawa kita semakin yakin akan peran guru dapat membentuk karakter murid-muridnya. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi masalah dan mencari penyelesaiannya melalui 5 kompetensi sosial emosional yang dapat diterapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, berbagi ilmu dan pengalaman dalam ruang kolaborasi yang lebih memahamkan diri pada pembelajaran sosial emosional. Perasaan yang saya alami dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional adalah apakah bisa diterapkan pada peserta didik kita, terutama pada saat pandemi COVID-19. Dan ketika dilaksanakan, ternyata peserta didik mendapatkan respon yang positif dari treatment-treatment yang kita berikan untuk mereka, baik itu saat diferensiasi maupun instruksi-instruksi untuk mengikuti metode-metode dalam keterampilan sosial emosional.
Pembelajaran yang didapatkan dari aksi tersebut adalah perlunya pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial emosional untuk dapat membentuk karakter murid yang baik. Namun sungguh pun demikian, aksi nyata yang dilaksanakan ini membutuhkan perbaikan karena masih banyak kekurangan di sana sini yang perlu ditingkatkan kembali. Pendidikan sosial emosional dan perlunya diferensiasi terhadap murid ini dapat mendorong murid mencapai keberhasilan sesuai dengan kodratnya dan memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.